Yang keempat, contoh-contoh namimah. Contoh-contoh namimah. Yang pertama adalah di dalam surah Al-Masad. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Sesungguhnya istri Abu Lahab itu kemana-mana seperti orang yang membawa kayu bakar. Itu maksudnya namimah itu. Jadi contoh namimah dari Al-Quran itu ada ya. Itu di surah Al-Lahab itu. Istri daripada Abu Lahab. Namanya siapa? Ummu Jamil. Ummu Jamil itu kalau Rasulullah mau ke masjid, di sepanjang perjalanan itu dikasih duri sama, coba bayangkan ini luar biasa buruknya ada ya wanita yang kayak gini. Dikasih penghalang supaya nggak ke masjid gitu. Dan dia kesana kemari tuh ngomong kejelekan, suka mengadu domba ini Ummu Jamil ini. Makanya disebut dengan fi jidha hablum min masad. Di lehernya itu seperti ada tali yang dari sabut ya untuk membawa kayu bakarnya itu. Kemana-mana dia bawa kayu bakar itu untuk ngompori ya. Yang kedua, ini masih di masa Rasulullah ya. Itu di dalam perang Khandaq ya. Di dalam perang Khandaq itu juga terjadi namimah. Bahkan perang Khandaq ini terjadinya perang Khandaq itu karena namimah. Dan menangnya perang Khandaq itu juga karena namimah. Tuh bayangkan ini, namimah ini. Nah, hanya saja bedanya kemenangan karena namimah itu kemenangannya atau namimah yang diperbolehkan. Satu-satunya namimah yang boleh itu ya dalam kasus kayak gitu. Timbulnya karena namimah. Siapa itu yang melakukan namimah? Namanya Huyai bin Akhtab. Itu dari Yahudi Bani Nadir namanya. Jadi di Madinah itu ada 3 suku Yahudi. Ada 3 suku Yahudi. Namanya Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraidah. Yahudi Bani Qainuqa itu diusir sama Rasulullah. Itu ceritanya karena kalau di Madinah dulu itu kan disekat-sekat gitu, ada kayak ada benteng-benteng. Kalau di perumahan itu ada pagar perumahan lah. Ini perumahannya Yahudi Bani Qainuqa gitu ya. Ada pasarnya juga di dalam perumahan itu. Ketika ada seorang wanita muslim ya mau belanja di pasarnya Yahudi Bani Qainuqa ini, sama orang Yahudi itu dikerjain gitu. Jadi antara pakaiannya bagian bawah itu dicantolkan ke pakaian bagian atas, sehingga ketika dia berdiri maka tersingkaplah auratnya gitu. Kemudian habis itu ditertawakan oleh orang satu pasar itu. Nah, kebetulan waktu itu ada seorang muslim yang lewat melihat kejadian itu, dia langsung dibunuh itu orang Yahudi itu yang punya toko, langsung dibunuh. Maka orang muslim yang membunuh tadi itu dikeroyok oleh orang satu pasar itu sehingga syahid ya, insya Allah, karena dia membela saudaranya. Begitu zaman dulu itu melihat persaudaraan. Ada saudaranya yang diperlakukan kayak gitu, dia nggak terima, dibunuh itu orang Yahudi. Nah, mendengar itu, singkat cerita, Rasulullah langsung mengepung pemukiman Yahudi Bani Qainuqa dan diusir itu dari Madinah. Dan kayak gitu, bayangkan Islam itu melindungi saudaranya. Yahudi Bani Nadir itu lain lagi. Yahudi Bani Nadir itu waktu itu Rasulullah ada keperluan sama mereka, kemudian sama ya orang-orang Yahudi Bani Nadir ini itu disuruh nunggu, ya tunggu aja Rasulullah, tunggu di sini nanti sampai kami mau ini dulu lah. Kemudian mereka bergerombol, ngomong-ngomong nggak tahu, nggak kedengaran. Kemudian Rasulullah juga nunggu sama Abu Bakar, sama Umar gitu, sama Ali, dan senden gitu, senden di temboknya salah seorang rumah orang Yahudi. Nah, kemudian melihat kejadian itu, salah seorang Yahudi berkata, ini saat inilah kesempatan yang sangat baik untuk membunuh Muhammad. Maka siapa yang siap di antara kalian? Ada seorang yang siap. Kemudian dia naik ke atas rumahnya dengan sebuah batu yang cukup besar ya, mau dijatuhkan ke kepalanya Rasulullah. Nah, nggak tahu Rasulullah itu sama para sahabat. Nah, bagaimana ini perlakuan kaum Yahudi kepada orang-orang Islam ini kayak gini. Kemudian datanglah malaikat Jibril
yang berkata, Rasulullah, kamu itu kalau dibunuh sama ada orang di atas kalian itu yang mau menjatuhkan batu besar. Nah, kemudian Rasulullah langsung berdiri dan pergi gitu aja tanpa ngomong apa-apa. Nah, ditungguin sama para sahabat, kok nggak balik-balik gitu. Dikira mau buang hajat, ternyata kesimpulannya Rasulullah itu menyiapkan pasukan dan mengepung pemukiman Yahudi Bani Nadir yang membunuh di atas tadi itu, tolong diserahkan. Kalau enggak, kalian akan kita bunuh semuanya. Kemudian datanglah Abdullah bin Salul, orang munafik ya, merayu-rayu, akhirnya nggak jadi di hukuman itu nggak jadi. Baiklah, tapi harus pergi dari Madinah dan tidak boleh kembali lagi ke sini. Hanya tinggal satu suku saja Yahudi di Madinah waktu itu, namanya Bani Quraidah. Nah, karena kebencian Huyai bin Akhtab ini atau orang Yahudi ini, maka dia pergi ke suku Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan ketika itu. Dia katakan, dinikum khairum min dini Muhammad. Agama kalian itu ada lebih baik sesungguhnya dari agama Muhammad gitu, kepada orang-orang Quraisy. Dan orang-orang Yahudi itu ikut beribadah di sana di patung-patung, menyembah patung-patung orang-orang Quraisy. Maka orang-orang yang percaya. Nah, diadu. Sekarang kesempatan saya akan bantu kalian untuk menyerang kaum muslimin. Kemudian pergi lagi Yahudi ini kepada suku Gotofan ya. Ngomong yang sama. Akhirnya terkumpullah 10.000 lah kira-kira pasukan orang-orang kafir ya untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Dan kira-kira 6 hari akan sampai di Madinah. Ini ceritanya perang Khandaq ya. Nah, singkat cerita, perang Khandaq itu membuat parit yang cukup besar, kira-kira lebarnya 7 meter, dalamnya 5 meter, sepanjang 12 kilo kira-kira. Nah, sehingga orang-orang kafir ini nggak bisa masuk ke Madinah. Gimana masuknya? Ada parit yang cukup dalam ya, 7 meter, bayangkan lebarnya, nggak bisa melompat itu kuda itu. 7 meter dan dalamnya 5 meter. Sampai kira-kira hanya peperangan jarak jauh lewat panah ya, lewat panah, dan ada juga yang bisa melompat ya dengan kudanya dan dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika sampai 1,5 bulan perang itu gak kunjung usai ya, gak ada yang menang dan gak ada yang kalah. Waktu itu cuacanya musim dingin waktu perang Khandaq. Tiba-tiba pada malam yang gelap yang dingin itu ada anak panah tapi membawa tulisan, namanya Nuaim bin Mas'ud Al-Ghatafan dari suku Ghatafan. Nah, dia mau masuk Islam katanya. Itu malam-malam itu pada ketika orang-orang tertidur ya, mau masuk Islam. Dan dia turun melewati parit itu ya. Khandaq itu artinya parit ya. Dan memang masuk Islam beneran. Dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong suruh saya untuk melakukan sesuatu apa saja, terserah Rasulullah. Nah, kalau bisa ya kacaukan aja mereka. Nah, Nuaim kembali ke kelompoknya dan gak ada yang tahu kalau dia masuk Islam. Maka diadulah antara Yahudi, Bani Quraidah tadi dan orang-orang kafir. Singkat cerita, adu dombanya Nuaim ini yang dalam tanda kutip bisa mengakhiri peperangan Khandaq ini. Akhirnya kaum muslimin menang karena adanya adu domba. Tapi adu domba yang ini boleh ya. Nah, dalam masa Khalifah Umar juga pernah ada kejadian Khalid bin Walid itu diturunkan ya. Itu kan panglima perang ya, kedudukannya cukup tinggi ya. Diturunkan menjadi prajurit biasa. Nah, dalam suatu waktu maka orang-orang itu ada seseorang yang menjelek-jelekan Umar di hadapan Khalid. Maka sama Khalid itu dikatakan, diam kamu nggak pantas ngomongin Umar kayak gitu. Dia adalah orang yang soleh, dia adalah khalifah yang harus dihormati. Nah, harus diomongin begitu tuh karena namimah itu. Pada masa Umar bin Abdul Aziz juga begitu. Ada seseorang yang menjelek-jelekan orang, lalu sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz dibilangin gini, kamu hanya punya 2 pilihan. Yang pertama, saya akan mentabayun. Ya.
Kalau ini saya lakukan, maka kamu akan terjatuh kepada dua hal yang dua-duanya adalah dosa besar. Bisa gibah, bisa namimah. Itu pilihan yang pertama, tabayun. Yang kedua adalah minta maaf. Minta maaf. Dan orang itu akhirnya memilih minta maaf. Nah, berikutnya contoh namimah di Indonesia ya. Di masa penjajahan, kita udah tahu semuanya ya, di masa penjajahan itu diadu domba kelompok yang besar ini sehingga timbul kelompok yang kecil-kecil. Yang kalau kita dengar tadi itu Belanda itu cuma 6 juta, kita Indonesia itu 60 juta. Lah kok bisa menang? Ya karena ada adu domba. Kalau kita lihat hancurnya kekhalifahan Islam itu juga begitu kan? Kekhalifahan yang besar ini dipecah-pecah jadi negara-negara kayak gini, jadi negara-negara Islam itu akhirnya dikendalikan oleh orang-orang kafir ya, yang kita kenal dengan Turki Utsmani yang kita kenali di dalam sejarah. Kalau zaman sekarang ini kan kita diadu dombanya dengan istilah-istilah teroris lah, yang radikal lah, yang bagaimana ya, atau yang baru-baru itu apa, karena mungkin sudah kehabisan jurus itu pakai ini telepon. Kita coba diadu domba dengan hal-hal yang remeh kayak gitu. Itu ada itu yang bisa terpengaruh coba. Kalau yang tarafnya internasional itu mungkin adu dombanya dengan dibuat ISIS kan gitu, kayak Al-Qaeda ya. Terus habis itu tragedi 11 September ya, agar umat Islam itu saling adanya teroris itu coba. Kita jadi membenci saudara-saudara kita ya. Teroris itu mesti yang ditampilkan itu yang bercadar lah, yang cingkrang lah, yang kayak gini ya. Jadi bencilah kepada sesama umat Islam ya kan. Nah ini namimah zaman now ya. Namimah zaman now ini penting ini. Ini banyak yang melakukan kayak gini. Saya ilustrasikan dengan ada 3 orang ya. Katakanlah namanya, ini nama ilustrasi aja ya. Bu Mawar, Bu Melati sama Bu Anggrek ya. Saling tetanggaan ini. Bu Mawar SMS atau chatting atau WA Bu Melati, ngomongin kejelekannya Bu Anggrek. Nah, Bu Mawar chatting Bu Melati ngomongin kejelekannya Bu Anggrek. Gitu. Bu Anggrek tahu enggak? Enggak tahu kan? Karena cuma 2 orang ya, Bu Mawar dan Bu Melati. Nah, kemudian Bu Melati itu kemudian mengcapture atau men-screenshot percakapan tadi, di forward lah ke Bu Anggrek. Nah, jadilah Bu Anggrek tahu. Tapi kemudian kalau di forward itu kan ada tambahannya di bawahnya kan, Bu ini Bu Mawar ngomongin kamu. Ini saya bukan mau manas-manasin ya, cuman saya bingung mau jawabnya gimana. Gitu ya. Dia ngomong kayak gini tentang kamu. Nah, inilah yang dikatakan oleh para ulama, Bu Mawar itu melemparkan panah, mau memanah Bu Anggrek, tapi panahnya nggak kena. Nah, jatuhlah anak panah itu ke lantai. Lalu anak panah itu diambil sama Bu Melati, ditusukkan ke dadanya Bu Anggrek. Nah, lalu Bu Melati itu ngomong, ini bukan dari saya loh ya. Nah, kayak gitu kata ulama itu. Nah, anehnya lagi, Bu Anggrek itu jadi akrab sama Bu Melati ya. Waduh, makasih lo ya infonya ya gitu. Nah, ini kejadian yang sering terjadi di sekitar kita ini. Jadilah Bu Anggrek itu bermusuh-musuhan dengan Bu Mawar gitu. Ini namimah zaman now ya. Tidak boleh, itu dosa besar ya. Ini akibat namimah ya. Akibat namimah itu cukup banyak juga yang jelas. Salah satunya itu bisa menghancurkan persatuan ya. Bisa menghancurkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bersatulah kalian, berpeganglah kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Ya, jangan bercerai-berai. Orang-orang kita itu kayak daun kering ya. Daun kering itu coba dilihat. Ya bisa dikumpulkan, tapi kemeresak ya. Nggak bisa ditaleni, nggak bisa disatukan. Kan gitu. Mudah bercerai-berai dan mudah kobong ya kan. Mudah terbakar ya. Bisa menimbulkan kebencian dan dendam.
Yang jelas pelakunya itu berdosa besar, ya. Berdosa besar, tidak akan pernah tenang di dunia dan akhirat. Bahkan di kubur aja disiksa itu. Orang yang melakukan namimah. Tadi kan ada hadisnya di kubur, yang disiksa di kubur itu orang melakukan namimah dan orang yang tidak hati-hati terhadap air kencingnya. Ya, jangan mudah diadu domba. Bahkan karena adu domba itu bisa menceraikan antara suami dan istrinya, bahkan bisa saling bunuh-bunuhan. Sebagaimana yang kita dengar di audio tadi ya, yufarriqul bainal mar'i wa zawji, bisa menceraikan antara suami dan istri. Saya kira itu ya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau didiskusikan ini tentang namimah.